Halo dulur, ini dialog cangkruan Poros News TV. Ini nanti bersama teman-teman saya, Kang Tony. Halo Kang Haji. Oh, Haji. Ini nanti kita akan mencoba membahas kenapa Bandara Internasional Ndoho itu selalu tertunda dalam operasionalnya. Ini nanti kita akan selalu berimbang kenapa, dan nanti akan dibahas juga terkait dengan statement para pejabat di Kediri maupun di Jawa Timur. Tonton terus di Cangkrukan Poros News TV. Oke? Bandara Internasional Ndoho Kediri. Kenapa? Karena selama ini ada kita sebenarnya masyarakat Kabupaten Kediri ini sudah menunggu kapan sih Bandara Ndoho Kediri ini sedang dioperasikan. Karena ada yang pengen sekali jajal bertamasya ke Bali. Ada yang pengen mencoba untuk pergi ke Jakarta. Nah, untuk kali ini mari kita bahas mulai A sampai Z kenapa Bandara Internasional Ndoho Kediri molor. Kira-kira menurut sampean ya apa Teguh? Iya, terima kasih. Menurut pengamatan saya, ini pengamatannya pengamat warung kopi ya. Iya. Jadi jangan dibuat acuan dan jangan dibuat satu keputusan untuk pabrik tidak. Iya gitu. Terus molornya Bandara Internasional Ndoho Kediri itu ada berbagai aspek. Bener. Dari segi aspek politik ada. Iya. Ngeri. Iya. Terus ada aspek sing terkenal apa? B2B. Waduh. G2G ya. Government. Gitu nomor 2 ya. Lagi dulu soal itu ya. Katanya lagi ngetren G2G. Kemudian yang ketiga dari faktor internal. Oke, tak wes ngono. Lho gak to, telu tak jelasin sih no. Oh ya, kok tak bantah. Mbok bantah. Oh iya, cah kene. Ya wis gampang. Jadi pro kontra apa? Lho iya. Sing pertama tadi aja ngomong. Gak mau santai bro. Awal dhewe iki apa yang kita omongkan di politik. Iya, politik iki. Kan kok dikupas. Ya, artinya begini, ketika awal dhewe podcast di sini ini sebenarnya tidak punya implikasi yang bersifat nasional atau internasional. Awal dhewe kan ya wong cilik to, Bro. Dan tidak omongane Pak Roko. Oke, lanjut. Omongane wong desa santai los. Politik piye politik? Politik. B7 Jadi secara politik gitu. Ya, G2G dan secara internal. Ya, jelas no. Bang, omong aku jawab. Ya wis jelas no, ditunggu lah. Jadi yang pertama politis. Secara politis ini dulu pertama kalinya itu sing duwe konsep pertama kali sih kita terbuka kembali masalah politik. Jelas nun sewu dari idenya kader-kader PDI atau orang-orang politikus PDI. Ya, analisamu kok bisa seperti itu? Karena begini, bibit KWT Bandara ini yang memunculkan adalah Bupati sebelum selama saya Mas Dito ya, sebelum itu Pak Tris. Nah, ya siapapun aku kurang ngerti bupatinya. Bupati di sinilah ya, bupati inilah yang memunculkan ide-ide bandara. Adanya bandara di Kediri. Kemudian sekarang usum hilirisasi eranya Pak Jokowi diteruskan Mas Dito ini. Tapi itu bukan politisnya begini. Kalau Bandara Internasional Ndoho Kediri itu sebetulnya dulu termasuk non ya, bukan PSN. Proyek Strategi Nasional PSN. Nah, iya, PSN. Bukan masuk PSN. Tapi karena non waktu itu mesra-mesrane
non sewu PD itu dengan pemerintah mesra-mesranya sehingga bisa merubah bisa sampai iya wong warung kopi ya sayang iki dina poso bro gak sayang iki poso analisamu adem to bro. Oh iya internasional bro ini internasional teman-teman saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Teman-teman lupa ya. Oke. Lah ya, saya jadi ini karena ngopi. Iya, jangan lanjut review ini kok politik tadi. Kok Pak Jokowi yang buat sebut-sebut. Loh iya bro, karena itu politis, maunya bukan PSN, tapi karena melalui pendekatan yang luar biasa antara G to G tadi, G to G tadi, dan B to G yang ada, B to G ada. Akhirnya terjadilah bandara menjadi PSN. Oh, analisa. Itu politis bro. Nah, kenapa tidak sekarang satu ya dua. Terus kedua tadi apa? G to G ya, G to G. Nah, G to G ini jelas. Jadi sajane bandara ini katanya sih, tapi satu ini yang membuat, yang mempengajukan apa biaya dananya kan bukan dari pemerintah saja, dari swasta. Berarti kan G2B. Saya tahu sebentar. Saya kan G2G. Ya saya sebentar. Karena pemerintah daerah kan jadi G itu, government kan. Itu B, bisnis itu kan. Itu antara government to government juga ada, bisnis to bisnis juga. Tapi karena ngene Nyon Sewu, ini perlu saya luruskan. Kalau kita membuat istilah B to B itu bisnis to bisnis. Kalau G to G, G to G itu pemerintah antar pemerintah. Nah, hari ini ketika kita berbicara masalah bandara internasional, kalau kita ngomong nih G to G itu berarti Indonesia dengan luar negeri, negara sopo. Perlu bro, G2G tidak hanya negara Indonesia, karena negara luar. Pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa. Dan debat. Tapi ketika awake dhewe iki berbicara masalah bandara internasional Johor Kediri ini, tentunya kita akan berbicara G2B, business to government. Bisnisnya, karena itu dulu yang awal-awal embrionya untuk mendirikan bandara itu memang perusahaan terbesar gudang garam, sehingga ditangkap oleh pemerintah menjadi PSN. Gitu Mas. Ya. Ini langsung dijawab aja. Kowe lek nrutukne kuwi akeh kuwi internal. Pak dhewe. Ngene. Maksudnya dua sini ta. Ngene. Wis setok lagi. Ora sih dijawabnya ben gak lali. Ya bener. Sampeyan mau ngomong bahwa ini adalah G2G memang benar. Karena memang pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten daerah. Karena semuanya kan sesuai RT RW kabupaten, benar. Tapi ingat bahwa Bandara Internasional Kediri itu apa yang dikatakan Kang Haji benar, murni investasi swasta milik Gudang Garam, PT Gudang Garam yang sampai saat ini hampir habis 10 triliun, bayangkan. Ini murni bisnis, murni swasta, dan regulasinya milik pemerintah. Kenapa molor hubungannya tadi politik tadi? Ya memang mungkin benar juga. Karena awalnya suhu politik. Pak Jokowi kan dulunya memang kader PDI Perjuangan. Oh, saya gak ya? Sekarang masih. Sekarang juga masih. Jadi ya masih nyatanya KTA-nya belum dikembalikan, tapi kan kita tahu bukan rahasia lagi bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan kan lagi hangat-hangat panas panas. Jadi mungkin ada benarnya juga. Stop sih saya. Jokowi kan jadi kan PDI sih. Jadi hubungannya kabarnya pengennya Golkar. Itu kabar. Tapi yang nyatanya sekarang ini bahwa Pak Jokowi itu masih memegang KTA PDI Perjuangan. Tapi sekarang sudah tidak akur lagi, makanya mungkin itulah molornya prediksi tadi politisnya tadi seperti itu ya bisa juga tidak sama kok. Ya pemain dalam, tapi untungnya gak ada pengadilan ya. Pengadilan harus ada satu. Terus sekarang aku tak omong lah yoga lanjutnya internal tadi. Jadi keputusannya ya bisa. Memang teman mana kira-kira
dengarkan toh, ya bisa, tidak bisa. Untungnya kita tuh tidak dalam pengadilan. Kalau dalam pengadilan kan tidak bisa gini, harus yes or no kan gitu. Oke, lanjut. Lanjut itu dirimu loh buat tutup internal piye lho. Bisnis tuh Wes, sekarang kan internal katamu. Nah, sekarang sudah yang G2G sudah, G2B sudah, sekarang masalah internal buat Dano lagi. Internal tadi sebetulnya sejak awal, sejak kira-kira tahun yang kemarin harusnya sudah diumumkan. Masih kan sebetulnya masih apik. Jadi masih antara Pak Jokowi dengan pemerintah dengan apa? Dengan gudang garam lah, dengan lainnya masih baik. Itu sudah mulai gesekan tuh internal itu. Karena apa? Cerita jelasnya. Internal itu sebetulnya kembali lagi ya. Proyek Bandara Internasional Doho Kediri itu bukan klasifikasi PSN. Inilah yang internal. Awalnya. Nah, tapi mergose apik mulai jadilah PSN. Lebaran PSN buyar tukaran lagi mau minta masuk internal itu tadi. Internalnya bukan internalnya gudang garam ya? Oh bukan, kalau gudang garam no problem karena dari segi financial, dari segi apapun teknisnya gudang garam sudah. Berarti bisa dikatakan ini PT Gudang Garam yang dirugikan ya? Aku gak ngomong ya, Pak Jokowi gak ngomong ya. Ya bisa juga seperti itu, tapi yang jelas upaya untuk segera dioperasikan itu diharapkan semuanya sudah berjuang seperti apa yang kemarin dikatakan oleh Pak TJ Gubernur Jatim Pak Adi Karyono itu sudah mengatakan bahwa Bupati Kediri Mas Dito sudah meminta beliau PJ Gubernur itu untuk menyampaikan ke pusat segeralah Bandara Internasional Doho itu dioperasikan karena sudah siap, sarana prasaranya sudah siap. Ya, menurut informasi kan begini. Ya, strategi ngomong we. Menurut informasi, iya aku tak mau rasa dikonone. Jadi informasi yang berkembang itu yang terakhir justru yang mengeluarkan statement itu dari PJ Gubernur ya. PJ Gubernur bahwa pertengahan bulan puasa ini, pertengahan bulan puasa ini, jelang Lebaran ini itu sudah diharapkan nasional. Nah, kenapa? Kalau masyarakat terus ini karena masyarakat kan niteni toh. Awalnya itu Desember 2023. Januari. Setelah itu Januari, Februari. Terus sekarang sudah Maret. Ini sudah molor berapa bulan. Nah, yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat Kediri Raya, ini jangan-jangan ada secara teknis ini memang belum memenuhi standar, belum memenuhi syarat untuk operasional. Kayak Bandara Kertajati, Majalengka ya? Majalengka, seperti itu yang menjadi kawan. Tapi itu disembunyikan. Nah, ini yang jadi kecemasan dari teman-teman, dari orang-orang Kediri lah. Baik orang yang pebisnis, baik yang suka traveling, baik yang suka pengen mengetahui bagaimana rasanya Kediri itu memiliki bandara internasional. Ini sebenarnya sangat berharap sekali bandara itu supaya segera. Seperti saya sendiri, kita sama Kang itu ini sudah ngomong apa? Pokoknya kinggul bandara Kediri ini operasional, langsung kita ke Bali. Kamu cek? Orang ini B2B kok. B2B ya? B2B. Aku takutnya B2B gitu. Nah, ini sebenarnya perasaan dari orang-orang Kediri kebanyakan mungkin seperti saya. Karena apa? Jaga nih siji. Kuwi biasanya operasional pertama tuh mesti ada beberapa diskon. Alah, golek diskonan. Lho iso no. Wong desa wae. Udah ya, terus itu ini prediksi saya ya. Makanya untuk mengobati kejengahan warga Kabupaten Kediri itu sejak 4 Februari lalu 2024 PT Angkasa Pura I itu membuka bandara untuk umum. Nah, untuk umum itu hanya wong teko mlaku-mlaku. Carane ngabuburit lho. Nyatanya memang senang sekali. Saking membludaknya sampai
harus memakai etol, bayangkan. Iya, ini saking membludaknya di dalam untuk mengatur itu. Saya gimana? yakin itu orang Kediri. Orang Kediri. Orang Kediri. Dan juga dari orang luar loh, banyak kemarin itu. Kemarin saya juga ke sana. Nah, ini orang luar loh. Nah, luar negeri, G to G. Makanya itu mungkin untuk mengobati kerinduan masyarakat Kabupaten Kediri, bandara ini piye toh, ternyata memang mengagumkan, luar biasa Gudang Garam. Dan lagi ini upaya Mas Dito juga bahwa di bandara itu, di lingkungan bandara itu sudah ada apa itu stand-stand untuk produk UMKM. Nah, ini sudah disiapkan. Luar biasa. Hanya nanti kalau misalkan sudah beroperasi semuanya sudah ready. Itu seperti itu. Ini menurut informasi untuk tahap awal ini membuka 6 jalur penerbangan. Siji tak titeni ya. Denpasar, bro. Oh, Denpasar. Kediri Denpasar. Kediri Denpasar, Kediri Jakarta, Kediri Balikpapan, Kediri Palembang, sing loro Kediri Banjarmasin, sitoke kurang Kediri kono ndi Batam. Maklar. Gak apa-apa ini nanti bisa dikoreksi di komentar. Begini persoalannya, domongnya awake dhewe duwe cita-cita. Siji le Bandara Kediri itu awake dhewe pengen jajal ning Bali. Pengen jajal ning gone Batam ya. Pengen golek HP. Oh, menawa enek promosi, Lho promosi tiket mesti ada itu. Akan tetapi hari ini masih berharap-harap piye gitu loh ya. Ya semoga aja upayanya Pak PJ Gubernur Jatim, Pak Adi yang katanya sudah menyurati Seknek, nanti harapannya Pak Jokowi itu yang akan meresmikan, harapannya seperti itu. Nah ini kalau Pak Jokowi meresmikan, balik lagi misteri Kediri. Amangkurat. Artinya begini, jadi kalau menurut pandangan saya yang terakhir, pandangan saya itu kenapa molornya ini karena ada unsur magis. Unsur magis. Magicnya. Karena apa? Begini nih. Karena apa? Ini kalau itu otomatis sudah sejak awal direncanakan yang meresmikan itu adalah Presiden Jokowi. Kenapa sampai sekarang nggak berani? Ini waktu kan pelantikannya presiden kan tanggal berapa itu? Oktober selama mulai Maret sampai Februari itu lama sekali. Dan banyak intrik-intrik politik toh, pemakzulan, angka, makanya untuk atau itu untuk menyiasat itu, bukan. Kalau menurut saya bukan. Tapi yang jelas ada unsur magis. Saya yakin yang namanya Pak Jokowi itu sangat Jawa. Berarti Jawa, dia memahami betul bahwa Kediri ini masih ringit. Sehingga secara kalau kita berbicara mistis itu NMPR bro. Karena apa? Karena siapapun pejabat yang berani ke Kediri itu menginjakkan kaki di Kediri itu mesti piye caranya dengan cara apapun dia mesti lengser. Ya kok ini diceritain mungkin. Tinjurin kurang sesasi. Iya kurang sasi kaya kurang sasi lah. Seminggu apa-apa. Seperti Pak SBY dulu kan itu, mau ke Kediri nang Gunung Kelut itu Wates ya. Lewat dari Malang. Saya Saya khawatir itu ya kejadiannya seperti itu. Jadi ada unsur mistisnya. Apapun bentuknya Kediri ini masih bingit. Kediri ini masih gawat bagi pejabat. Posisi bandara itu di tengah-tengah Kediri hitungannya. Ya itu kan analisis kita. Saya kan tidak salah tadi menyampaikan ada unsur politis pertama. Itu kan unsur mistisnya ya. Secara real saat ini politis juga bisa loh. Karena apa waktu itu Pak Jokowi masih ngene, saya kira selain itu juga yang dikatakan Kang Haji mistisnya masih kuat. Karena sudah terbukti pejabat siapapun yang ke Kediri pulang ke Jakarta pasti ada masalah. Jalan lebih. Menurut saya lagi bandara internasional kan menjadi ikon bagi daerah Kediri. Ini di tahun politik bisa mengarah kemana-mana loh. Dibuat media, dibuat tunggal, diapapun lah. Cara zaman saya gorengannya enak. Ini buat gorengan untuk mendekati pilkada juga bisa. Lebih-lebih Mas Dito jelas akan maju lagi
karena masih sekali, dan masyarakat Kediri sebenarnya juga merindukan kinerja Mas Dito untuk tahun kedua, tapi karena ini politik juga mungkin ada calon-calon lain yang muncul. Makanya tapi ini ikon. Makanya bandara harus selesai tahun ini. Oke. Kalau begitu kayaknya untuk pandangan Kediri masih bingit ini kelihatannya masih asik dibicarakan khususnya untuk Kediri. Khusus ya. Nah, bagaimana kalau nanti episode berikutnya kita akan mencoba membahas khusus diskusi ini, podcast ini yang membahas khusus tentang Kediri yang masih bingit. Oke ya. Wah, dia negara dukun benowo gitu. Wah, dia dukun. Oke, sedulur, ini pembicaraan cangkrukan ala Poros News TV. Untuk saat ini kita akhiri sampai di sini dulu. Next kita akan lanjutkan topik-topik yang menarik lainnya. Apa yang dikatakan tadi, Kediri mistis, Kediri politis, Kediri menyongsong pilkada, dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.